Salam, Ibu Bapak yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan pagi pada hari ini yang didasarkan dari kitab Amsal pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca nas ini, tetapi izinkan saya hanya membaca ayat yang pertama, kedua, dan keempat bagi kita yang berbunyi seperti ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Ibu Bapak, saudara-saudara merasa tersakiti oleh perkataan orang lain? Pernahkah kita merasakan bahwa kita menjadi down karena omongan orang terhadap diri kita? Atau sebaliknya, pernah tidak kita melakukan hal yang sama kepada orang, berkata-kata dengan sangat keras, dengan sangat pedas, sehingga orang tersebut menjauh dari kita, bahkan tidak lagi menjadi bagian dalam persekutuan kita? Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat hal tersebut. Ada 3 hal yang terpenting yang menyangkut dengan perkataan yang kita keluarkan dari dalam diri kita, yang dapat membangun atau merusak orang lain. Yang pertama ialah jikalau situasi tidak baik, ada orang yang sedang dalam amarah, maka kita tetap harus menjadi seorang yang bijaksana. Jangan terbawa emosi dalam kemarahan, melainkan kita harus memberi jawaban yang lembut agar kita mampu menjadi orang yang dapat meredakan amarah atau kegeraman bagi orang lain. Yang kedua ialah kita menjadi orang yang bijak ketika kita berkata-kata dengan orang lain. Oleh karena itu, hendaklah perkataan kita itu adalah perkataan yang memberikan pengetahuan yang terbaik bagi orang lain. Bukan hanya sekedar keluhan, bukan sekedar curhatan, bukan tentang sesuatu yang selalu pesimistis yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita harus dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat mendidik orang lain, dapat memotivasi orang lain sehingga orang lain hidupnya lebih bersemangat dan orang lain dapat lebih melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Yang ketiga ialah lidah kita, mulut kita harus menjadi sumber kehidupan. Nas katakan lidah lembut adalah pohon kehidupan yang memberi kita sebuah pengetahuan bahwa mulut kita dapat memberikan kehidupan terbaik bagi orang lain apabila tutur kata yang bijak kita artikulasikan secara lembut. Sehingga kalau kita hadir, orang selalu ingin mendengarkan perkataan-perkataan kita. Dan perkataan-perkataan kita itu selalu memberikan kesejukan, walaupun itu sebuah nasihat, tetapi
nasihat itu dapat diterima dengan baik oleh orang yang mendengarkannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bijak dengan mulut dan perkataan kita semua. Bahwa mulut kita adalah bagian dari yang dianugerahkan Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Kalau ada kegeraman, mulut kita harus mampu menjadi bagian yang menenangkan, meredakan kegeraman itu. Kalau ada sesuatu yang mencurahkan kebebalan, maka kita jangan menjadi orang bebal. Tetapi marilah kita selalu meletakkan dan memperlihatkan kualitas perkataan kita. Kualitas perkataan yang penuh dengan pengetahuan. Dan milikilah kelembutan untuk berkata-kata sehingga orang merasa bahwa di situ adalah ada kesegaran dari perkataan, ada kehidupan yang mengalir dari perkataan kita, sehingga kita selalu dapat didengarkan orang dengan baik, dan orang dapat meminta nasihat, didikan, pengajaran, motivasi dari kita, karena dianggap itu adalah bagian dari pohon kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sekali lagi kita menjadi bijak, sebagaimana yang juga dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 4 kepada bapak-bapak, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perkataan bisa membangkitkan amarah, tetapi juga bisa meredakan amarah, memberi pengetahuan, dan juga memberi kehidupan. Mari kita memilih untuk menggunakan mulut perkataan kita sebagai sarana untuk mendidik orang lain dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bijaksanalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan juga firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kiranya Engkau mengurapi mulut dan bibir kami, agar mulut dan bibir kami tidak dipenuhi dengan kegeraman, melainkan dengan kelemah lembutan, dengan perkataan-perkataan yang dapat membawa aliran-aliran air kehidupan bagi yang lain. Sertai, berkati, dan pimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami buat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, bahkan sembuhkan kami yang dalam keadaan sakit. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam.